Ya, shalom saudara, salam sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Saya berdoa semua kita dalam keadaan sehat, panjang umur, dan juga berkat Tuhan melimpah-limpah bagi setiap saudara-saudara anak-anak Tuhan di mana saja berada. Tema renungan hari ini judul adalah hadirat Tuhan. Hadirat Yesus, Jesus Presence. Di dalam kitab suci Mazmur 97 ayat yang kelima, di dalam terjemahan bebas Alkitab berkata, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Betapa indah saudara, ini adalah pemazmur yang dimazmurkan oleh Raja Daud. Raja Daud mengerti dan dia paham bahwa dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia dengan hadiratnya. Di dalam teks lain sebetulnya kata di hadapan Tuhan ini memakai kata God present atau hadirat Tuhan. Jadi secara sederhana saudara-saudara, bicara soal hadirat Tuhan itu bicara soal mereka atau orang yang membawa hadirat Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, mereka sedang berdiri di hadapan Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, mari saya mau ajak hari ini saudara untuk mempraktekkan beberapa kunci praktis bagaimana hadirat Tuhan itu menyertai pelayanan saya, pelayanan kami secara ajaib, adikodrati, dan luar biasa. Karena hadirat Tuhan bukan hanya sekedar perasaan yang kita alami, tetapi itu betul-betul bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita atau orang-orang kita layani maupun waktu kita berdoa. Karena hadirat Tuhan, pekerjaan roh itu nyata. Sebagaimana orang yang hidup dalam daging, maka perbuatan daging, pekerjaan daging nyata. Dan demikian bagi orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah kasih karunia, mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka dalam hidupnya, dalam kebaktian dia pimpin, dalam pelayan dan doa-doanya, pekerjaan roh itu nyata senyata pekerjaan daging. Amin. Saya mau ajak saudara-saudara untuk mempraktikkan beberapa kunci-kunci praktis bagaimana saudara mulai boleh mempraktekkan hadirat Tuhan di dalam pelayanan saudara-saudara sehingga pekerjaan roh itu dapat dimanifestasikan dalam hidup saudara-saudara, ya. Dan kita memang perlu ketahui bahwa penting untuk mengetahui sekalipun secara teori, ya, kita paham Tuhan menyertai kita. Bahkan dalam pengucapan pengaminan akali kita berkata Tuhan menyertai kita. Tetapi kita harus betul-betul bisa merasakan, mengalami hadirat Tuhan yang menyertai kita itu. Dan kita harus betul-betul memindahkan frekuensi kita. Kalau selama ini kita menggunakan, saya kasih ilustrasi, frekuensi AM, saudara-saudara, dengan pengertian, teori, dan pengucapan Tuhan menyertai saya, Immanuel, Ebenezer, Tuhan menyertai saya sampai hari ini. Tapi kita harus masuk dalam frekuensinya Tuhan. Katakanlah kita pindah ke frekuensi FM, saudara-saudara. Katakan FM adalah frekuensi ilahi yang lebih jernih begitu, saudara-saudara. Nah, maka itu kita harus meningkatkan kesadaran kita bahwa sebetulnya hadirat Tuhan itu adalah real dan nyata. Kuasa Tuhan manifestasi kasihnya adalah real dan nyata. Sehingga kita dapat betul-betul mempraktekkan juga secara nyata hadirat Tuhan. Ini memang sesuatu yang sulit kalau kita ada di frekuensi AM, tetapi bukan yang sulit kalau kita bisa memindahkan frekuensi ke FM. Bahkan saudara-saudara seharusnya memang tanpa susah payah. Apakah saudara tahu bahwa ketika saudara dan saya telah sedang membaca buku tentang Yesus, firman tentang Yesus, mendengar khotbah seperti ini tentang Yesus, saudara-saudara sedang saya bawa untuk memindahkan frekuensi natural saudara-saudara manusia yang tadi AM berpindah ke FM. Saya kasih contoh. Saudara, dokter berkata secara medis, tubuhmu sakit dan kronis. Itu ada di jalur medis, katakanlah frekuensi AM. Nah, sementara dalam 1 Petrus 2 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah menjadi sembuh. Bagaimana caranya kita mengucapkan ini sambil mengaminkan dan menghidupi dan meyakini dan mengimani? Karena iman saudara-saudara itu sebetulnya tidak hanya untuk dipelajari saja, tetapi iman itu adalah kehidupan.
Iman bukan cuma sekedar kita mengerti secara logika, kita paham betul bahkan pintar mengajarkan. Tetapi iman itu adalah kehidupan. Iman itu perlu dihidupi, maka iman itu akan hidup. Beberapa kali saya mengalami vonis dokter secara medis, secara lab, sakit kronis, herpes, hepatitis, diabetes, sakit kuning, liver, ginjal. Saudara-saudara sekalian, waktu beberapa hari saya terbanting, badan saya turun 20 kilo. Dan SGOT, SGPT saya sangat tinggi, saudara-saudara. Itu terjadi dalam hidup saya. Saya, saudara tahu juga, mantan pecandu. Segala jenis narkoba ada dalam tubuh saya. Semua jenis ada dalam tubuh saya. Ya, saya sebut, saudara sebut, saya tahu semua. Mereknya, warnanya, harganya, per zaman saya. Saya masih ingat semuanya, saudaraku. Begitu sampainya tubuh saya ini, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus mau menerima saya dan menjadikan tubuh sampah ini menjadi tubuh yang dipenuhi oleh hadirat daripada Yesus sendiri. Saudara-saudara, ketika kau mendengar firman Tuhan, engkau sudah membangun hidupmu. Dan saudara, jangan pernah puas menjadi orang-orang Kristen agamawi, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang rohani. Artinya kita menilai segala sesuatu dari sisi rohani. Iman adalah kehidupan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, karena saya percaya kepada Tuhan Yesus bukan dengan akal budi, tapi dengan iman yang rohani saya menghidupi. Justru dalam keadaan sakit-sakit itu, saya bisa melihat Tuhan itu hidup. Saya bisa mengalami bagaimana kesembuhan adik kodrati. Dan puji syukur kepada Tuhan. Oh, glory to God, glory to God, glory to God. Hari ini saudaraku, secara medis, secara lab, secara semua pembuktian, tubuh saya, tensi saya, SGOT, SGPT, asam urat, kolesterol normal, saudara-saudara. In Jesus name, normal. In Jesus name. Kalau saudara sebagian sudah pernah berjumpa secara fisik, saudara bisa melihat bagaimana tubuh saya bukan cuma segar bugar, ada kemuliaan Tuhan, saudaraku, yang itu terpancar nyata. Itu pun terlihat dalam pelayanan kami, bagaimana karya-karyanya yang begitu ajaib menyertai kami. Saya bisa bicara semalam-malaman tentang hadirat Yesus, karya Yesus, iman saudara-saudara. Tapi saya mau saudara mengerti satu hal, bahwa hadirat Yesus itu sesuatu yang bisa kita praktekkan secara nyata. Ketika saudara-saudara berpikir lebih keras tentang Yesus, lebih banyak memberikan ruangan, lebih banyak tentang pribadi Yesus, hadirat Yesus, saudara-saudara sedang memberikan satu ruangan yang diisi oleh damai sejahtera yang memang belum pernah saudara alami secara manusia di frekuensi AM tadi, ya, kalau itu ilustrasi. Dan kekuatan daripada damai sejahtera Tuhan ini, saudaraku, akan Anda rasakan secara real. Dan sukacita itu bisa mengalir keluar sampai di pelayanan saudara-saudara, sampai orang di sekitar saudara, dan bahkan sampai waktu engkau melayani, baik berkhotbah maupun juga saudara-saudara di dalam doa-doa saudara. Saudara akan melihat bagaimana engkau berkhotbah, orang-orang yang tadi menangis bisa tertawa, dan mereka tertawa tidak bisa berhenti. Ya, mereka akan bersuka cita, bahkan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka masih tertawa dalam roh, mereka masih dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Yang biasanya mereka pulang dan harus makan siang, saudaraku, mereka masih mengalami kekenyangan. Artinya hadirat Tuhan itu mengalir transfer. Mereka mengalami, ya, suasana yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya pernah ke Singapura, saudara-saudara, ke Singapura, ke satu gereja. Saya belum pernah datang ke gereja itu sebelumnya, maka saya bersama istri datang. Dan ketika kami tahu gereja itu ada di sebuah mall, kami juga mallnya cukup besar, luas dan tinggi. Kami masuk, kami tidak tahu lewat mana, gate berapa dan floor berapa, kami tidak tahu. Tetapi yang luar biasa, saudaraku, di dalam saya ada hadirat Tuhan. Di dalam orang percaya, saudara, semestinya ada hadirat Tuhan, dan saudara akan peka. Itu hadirat Tuhan menuntun kami. Dan semakin kami mendekati area, saya beri nama hotspot. Hotspot itu tempat hadirat Tuhan itu secara lebih kuat berkumpul orang-orang percaya menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Hadirat Tuhan memimpin kami, menuntun kami kepada tempat di mana kami akan bergereja. Saudara-saudara, dan semakin dekat hadirat Tuhan itu semakin kuat. Dan kami berkata bersama istri, tidak salah. Ini jelas, kita tidak salah jalan, kita tidak semakin menjauh, kita semakin mendekat. Dan betul, hadirat Yesus memimpin kami, dan kami tiba di tempat kebaktian tepat, tidak tersesat dan tidak salah.
hadirat Tuhan itu suatu hal yang nyata. Seperti nyatanya engkau menghirup udara H2O, hadirat itu sebuah atmosfer yang bisa engkau rasakan secara real. Sukacitanya, kekuatan kasihnya secara real. Saya tidak bisa secara sempurna menggambarkan dengan kata-kata apa yang saya mau sampaikan ini. Namun hikmat Roh Kudus akan mengajar saudara-saudara, dan saudara akan mengerti bahwa sebetulnya hadirat Tuhan adalah sesuatu yang real. Dan engkau boleh mengerti dan menghormati kita ketika ada bersama hadirat Tuhan. Kita sedang berdiri di hadapan hadirat Tuhan sendiri yang hidup. Dan engkau akan lihat, rasakan, alami terobosan-terobosan yang tidak pernah kau alami sebelumnya akan terjadi dalam hidupmu secara supernatural. My friends, saudara-saudara sekalian, kalau saya beri ilustrasi sebuah pohon itu tidak perlu berusaha keras untuk berjuang supaya dia berbuah-buah yang lebat. Cukup pohon itu menerima sinar matahari, berfotosintesis dengan alam, dan dia menerima asupan air yang cukup dari akarnya, maka secara otomatis pohon itu akan menghasilkan buah-buah tanpa susah payah. Nah, saya mau tutup kalimat ini, saudara-saudara. Demikian pula dengan saudara-saudara anak-anak Tuhan yang mengizinkan Yesus hidup dalam hidupnya secara real. Firman Tuhan ini dia terima secara real dan dia hidupi, dia makan dengan benar, maka buah-buah yang baik akan dihasilkan dalam hidup iman Kristen Anda dengan sangat mudah. Kemenangan saudara dan saya adalah buah-buah. Tuhan Yesus berkata, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatanmu. Artinya apa, saudaraku? Keberhasilan saudara dan saya bukan dari apa yang tidak kelihatan saja, tetapi adalah buah. Kalau kesehatan juga adalah buah secara jasmani, keharmonisan juga adalah buah, kerukunan rumah tangga adalah buah, karirmu sukses adalah buah. Semua buah yang baik ini dilahirkan hanya ketika Anda betul-betul menyadari kasih karunia Tuhan. Yesus hidup dalam hidupmu. Hadirat Yesus itu nyata, saudaraku. Bahkan stres, depresi, kemarahan berangsur-angsur akan hilang dan sirna, dan tidak lagi akan mendominasi pikiran saudara-saudara. Kekhawatiran tidak akan lagi memiliki pijakan dalam pikiran Anda. Mungkin saudara masih punya tanggung jawab kegagalan masa lalu, hutang piutang, tapi saudara akan punya sebuah keyakinan, kesadaran bahwa kasih Yesus, hadirat Yesus yang sempurna kepada saudara akan mampu menolong saudara menghilangkan sisa kegagalan masa lalu, dan saudara akan merasa damai sejahtera dan akan melihat harapan yang baru, sebab saudara dan saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, karena memang demikianlah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, hiduplah, berjalanlah, alamilah Tuhan secara real, karena hadirat Yesus, kata pemazmur tadi, di hadapan Tuhan lilin-lilin pun akan meleleh, gunung-gunung akan gentar. Saudara dan saya, Tuhan menaruh hadiratnya, rohnya dalam saudara. Tuhan tidak menaruh rohnya di gunung dan di liling-liling. Tuhan menaruh hadiratnya yang kuat, rohnya, pribadinya sendiri. Sehingga saudara hari ini punya jalur VVIP untuk berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Kalau orang tanpa hadirat Tuhan dan Roh Kudus, mereka perlu mungkin antri bertahun-tahun untuk bertemu atau menaikkan doa kepada Tuhan. Tapi saudara hari ini memiliki rohnya Tuhan. Dia menaruh rohnya kepada saudara. Dan jadi kapanpun engkau membutuhkan dia, ucapkan, panggil doa, dia ada di dalam saudara-saudara sekalian. Saya Pastor Andy Simon, Sola Fide, hiduplah karena iman. Yeshua HaMashiach, bless you. Amen.